Saya matur nuwun sekali. Pada saat saya nikah, jenengan minta ada gimmick ini. Dan saya kemarin ada masalah dengan pasangan. Tiba di titik itu saya memutuskan untuk membuka kotak yang jenengan. Saya berdua sama pasangan kita evaluasi bareng-bareng. Dan dari itu saya memutuskan untuk ora sida pisah. Nah, jajal. Ya artinya itu menjadi value bahwa kita sebagai WO ternyata kita nggak pernah berpikir value kita akan sejauh itu bertahun-tahun dan berguna. Cuman kan gimmick-gimmick koyong ini nggak bisa aku duplikasi berulang-ulang gitu loh. Special edition lah ya. Tidak gitu. Setiap wedding, tidak setiap pernikahan dibikin. Itu menjadi basi nih itu berulang-ulang. Maksud saya gitu. Itu makanya kemudian buatlah value yang berbeda. Kenapa kemudian ini bisa berjalan panjang? Karena yang namanya florist itu kan kita banyak kesempatan bisnis yang kita ambil dari ceruk itu. Itu berjalan seiring dengan siklus hidup manusia ya. Mau orang lahiran dari lahir ada ucapan kirim karangan bunga. Betul. Setelah lahir dia sekolah lulus wisuda karangan bunga. Iya betul. Apalagi sekarang tingkat SD aja wisuda. Betul. Belum lagi nanti masa 17 tahun plus ulang tahun pacaran sih. Saya sampai pacaran tuh Mas. Itu nanti pacaran, belum lagi ulang tahun. Setelah itu mereka lulus kuliah kerja. Setelah kerja nikah. Setelah nikah nanti di dalam pekerjaannya dia naik jabatan karangan bunga. Atau buka bisnis karangan bunga. Di tengah mumet-mumetnya kerja karo berbisnis dia sakit karangan bunga. Nuwun sewu sampai akhirnya meninggal ada karangan bunga lah. Itu posisi yang tidak tergantikan. Satu prinsip yang selalu saya pegang, jebaklah diri kita pada masalah. Justru harus terjebak. Justru harus terjebak, Mas. Justru harus terjebak. Atau kalau enggak menjebakkan diri. Ya makanya itu, jebaklah diri kita pada masalah. Termasuk itu yang saya pakai ketika saya kemudian mengembangkan florist, saya pakai untuk mengembangkan wedding organizer. Saya orang ngerti sisik melek, ilmunya nggak paham segala macam. Bahkan pada waktu itu pakem Jawa, wah modern. Berat itu. Berat, modern Mas. Saya pemain baru, belum punya basic, belum punya circle, portofolio juga. Belum punya portofolio. Wah, ke teman-teman vendor ditolak. Akhirnya wah, iki aku kudu mikir. Piye carane ora ditolak? Akhirnya aku njak dadi kenal jenengan. Karena apa? Kayak lali aku. Sampean lali. Pada waktu itu karena saya ditolak. Akhirnya saya berpikir ini saya harus bikin sesuatu supaya mereka nolak akhirnya mereka njaluk malah justru meminta gitu. Saya bikin satu media buletin namanya Masif Magelang Informasi Event. Ingat. Wes pokoknya abal-abal aku orang ngerti dunia jurnalistik teko gawe ID card Masif aku wani apa liputan bareng karo Suara Merdeka karo kedaulatan rakyat aku wani. Medianya apa? Mediane apa? Iki aku duwe buletin. Saya dikat wis teko ngawur-ngawur. Kita sering liputan bareng apa segala macam. Lah itu menjadi trik bisnis sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman di Bisnis UMKM Podcast by Suara Merdeka ya di channel UMKM Bisa. Saya sudah bersama dengan salah satu pebisnis yang ada di Magelang ini,
dengan Mas Irwan. Kawan lama ini. Kawan lama sudah bergerak dari dulu ini bisnis sampai sekarang luar biasa ini perkembangannya. Pertama tentang bisnis di beliau ini di dunia floris. Floris apa? Floris itu apa? Nah, ini langsung aja nih Mas Irwan. Bener ya, masih di floris kan ya? Oh, masih. Awet setia dan awet. Setahun biru ya. Saya buka floris itu di 2008. 2008. Oh, oke. Jauh sekali ya. Ya, itu sebetulnya dibilang kecelakaan, dibilang berkah ya berkah, Mas Asep. Gitu. Jadi saya pengen sedikit bercerita ya. Oke. Panjang ya boleh kok. Oh, panjang boleh. Oke, siap. Yeah. Jadi saya buka floris itu di tahun 2008. 2008. Waktu itu saya masih dinas di bank, sebuah bank BUMN, boleh disebut nggak? BUMN, boleh dong. Ya. Saya dulu kerja di Bank Mandiri. Bank Mandiri. Jadi saya dari Wonosobo masuk ke Magelang itu 2004. 4 tahun berjalan, akhirnya saya ketemu dengan dunia floris tanpa sengaja. Tanpa sengaja, jane yo kepepet. Nah, jadi kepepetnya pada waktu itu saya di Bank Mandiri, kebetulan saya aktif di Serikat Pegawai. Lah karena kita mencoba untuk akomodatif terhadap kebutuhan dan kepentingan karyawan di Bank Mandiri. 2008 kita demo direksi rame-rame. Demo direksi rame-rame di Monas, Mas. Bareng-bareng. Kirain di Magelang. Ada ribuan orang kita di Monas. Pada waktu itu manajemen itu memang sudah masang banyak kamera. Mereka untuk masang banyak kamera untuk memantau. Dari mana saja ini pegawai cabang mana saja dan seterusnya. Pada waktu itu kejadiannya begitu. Lah termasuk salah satunya saya pada waktu itu terekam oleh kamera karena tercapture kamera. Waktu itu jadi teman-teman yang ikut itu kemudian setelah acara masing-masing kepala cabang itu dikumpulkan di masing-masing kanwil. Kemudian masing-masing kepala cabang itu diminta untuk menyebutkan siapa pegawaimu sing melu gitu. Nah, akhirnya terciduk. Hanya saja waktu itu saya matur nuwun sama kepala cabang saya, namanya Pak Joni. Nah, mungkin Mas Asep paham. Pak Joni Mulyo Hindaryono, matur nuwun Pak Joni. Itu waktu itu cukup melindungi saya ya. Cukup melindungi saya dalam pengertian dia tidak menyampaikan ke kanwil bahwa saya ikut. Karena beberapa teman yang ikut kemudian dilaporkan ke manajemen, mereka langsung mendapatkan SK, surat cinta PHK. SP telu. SP telu. Itu kemungkinannya cuma 2. Satu di SP, bahkan diberhentikan. Yang satu karirnya diperlambat atau dibuang jauh. Pada waktu itu memang saya aman. Hanya saja memang saya potensi untuk dibuang jauh. Itu nanti akhirnya menjadi keputusan saya kenapa di 2015 saya memutuskan diri untuk keluar. Proses itu di tahun 2008, kemudian karena yo jenenge wong galo tuh. Jenenge wong galo ini intip-intip mau kehilangan kerjaan ini. Udah tahu ya. Kayaknya nih mau di ini SP juga lah itu. Akhirnya tanpa sengaja saya duduk di depan meja temen. Dia bagian umum, tanpa sengaja saya lihat satu nota kwitansi. Nota kwitansi karangan bunga. Nah, wah notanya kok gede ini semua ini. Secara nominal. Saya mencoba berhitung bahan. Wah, kok kayaknya kok muntruk gitu loh. Aslinya enggak segitu. Gitu. Artinya keuntungannya gede. Nah, kebetulan waktu itu karena kita aktif di Serikat Pegawai itu, kita sama-sama lah curhat. Kira-kira kalau nasib kita itu nanti kita harus keluar kerja. Atau apapun, termasuk dimutasi jauh sehingga kita nggak betah, kita mau ngapain? Betul. Nah,
kita bercerita, akhirnya salah satu teman itu menyampaikan bahwa teman kita sesama pendemo itu, ikut demo. Nah, sesama pendemo itu punya usaha florist juga di Solo. Di Solo. Namanya Pak Wirorejo Florist. Dia sekarang sudah generasi ketiga. Lah, belajar dari situ kan kenapa kemudian saya memilih florist? Ternyata ini siklus hidupnya itu kalau florist panjang. Nah, sehingga itu saya belajar, kemudian saya nekat buka. Nah, pada waktu itu karena saya masih dinas, kebetulan saya di bagian kredit, yang notabene saya di legal kreditnya. Customer atau relasi atau nasabah saya adalah notaris, asuransi, karena ketentuan kredit itu kan harus ada notaris, harus ada asuransi. Nah, itu yang saya pakai sebagai privilege. Kenapa begitu? Bank A ulang tahun, notaris, asuransi pasti kirim karangan bunga. Bank B dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya itu yang saya pakai untuk marketing awal floristnya. Saya selalu mengingatkan mereka di tanggal sekian bank ini ulang tahun, kirim karangan bunga, pesan ke saya. Nek sing ora pesen ning aku, ya sesuk ora tanggo. Ya asuransi ini atau notarisnya ora tanggo. Lah itu kan itu bagian dari privilege yang saya punya pada waktu itu. Lah, seiring berjalannya waktu maka itu berkembang. Gitu masa saya. Luar biasa. Nah, kenapa kemudian ini bisa berjalan panjang? Karena yang namanya florist itu kan kita banyak kesempatan bisnis yang kita ambil dari ceruk itu. Itu berjalan dengan seiring dengan siklus hidup manusia. Mau orang lahiran, dari lahir ada ucapan, kirim karangan bunga. Betul. Setelah lahir dia sekolah lulus wisuda, karangan bunga. Iya, betul. Apalagi sekarang yang tingkat SD aja wisuda. Betul. Belum lagi nanti masa 17 tahun plus ulang tahun, pacaran sih. Saya sampai pacaran tuh Mas. Itu nanti pacaran, belum lagi ulang tahun. Setelah itu mereka lulus kuliah kerja. Setelah kerja nikah. Setelah nikah nanti di dalam pekerjaannya dia naik jabatan, karangan bunga. Atau buka bisnis, karangan bunga. Di tengah mumet-mumetnya kerja karo berbisnis, dia sakit, karangan bunga. Nuwun sewu sampai akhirnya meninggal juga ada karangan bunga lah. Itu posisi yang tidak tergantikan. Gitu loh. Sehingga saya ini koyone kok koyone bisa berjalan dengan enak. Itu masih bisa disambi itu ya dengan pada waktu itu bisa karena saya menyatakan diri bahwa karir saya di bank sudah tutup ini. Selesai lah. Nah, udah selesai. Saya hanya tinggal menunggu formula PHK. Kenapa yang saya cari itu formula PHK? Karena ketika kita dengan formula PHK, maka kemudian kita akan dapat pesangon lebih. Tapi ini jangan dicontoh loh ya. Ini jangan dicontoh. Orang menghindari PHK loh. Orang menghindari PHK malah mencari PHK. Saya waktu itu mangkir cukup lama. Saya mangkir dari kerjaan itu 1 tahun. Dan itu saya fokuskan untuk bisnis. Mengerjakan florist. Di tengah perjalanan florist itu berjalan, kebetulan ada seorang teman. Ada seorang teman perias pada waktu itu yang kemudian menawarkan kepada saya, ada teman perias ini yang mau nikah, iso rak kira-kira handling untuk nikahan dia. Saya bilang bisa. Sebagai apa? Ternyata sebagai wedding organizer. Wah, mumet meneh. Nah, ini bukan floristnya ya. Bukan floristnya. Tapi justru langsung wedding organizer. Nah, saya perjalanan kenal sama perias ini itu dari hobi motret.
Oke, iya benar. Kita sering motret bareng, motret model itu model diomongin. Maksud diomongin. Motret model itu kan arahnya terus ini supaya dia di foto itu bagus kan tetap kita relasinya sama pria. Iya, pakai mua ya. Nah, pakai mua, kenal dari situ. Oke. Singkat cerita, ternyata klien puas. Dengan perdana kita handling WO, klien puas. Padahal ya kita cari ilmunya ya dari browsing dan seterusnya wis ora karu-karuan gitu loh. Ya, otodidak lah ya. Otodidak. Nah, ternyata alhamdulillah puas. Karena puas, klien yang lain ini berjejaring, klien yang lain segala macam muncul di situ. Nah, itu kemudian berjalan. Prinsip saya ketika berbisnis adalah satu prinsip yang selalu saya pegang, jebaklah diri kita pada masalah. Justru harus terjebak. Justru harus terjebak, Mas. Justru harus terjebak. Atau kalau enggak menjebakkan diri. Ya makanya itu, jebaklah diri kita pada masalah. Termasuk itu yang saya pakai ketika saya kemudian mengembangkan Floris, saya pakai untuk mengembangkan wedding organizer. Belas saya orang ngerti, nggak ada ilmunya, wah ilmunya nggak paham segala macam. Bahkan pada waktu itu pakem Jawa, wah modern. Ya, berat itu. Berat, es modern Mas. Tapi ya nggak apa-apa itu saya jalankan. Nah itu saya jalankan, kemudian saya ketemu sama wedding organizer. Dari wedding organizer ternyata ketemu sama dunia dekorasi. Nah, pengembangan lagi nih. Ketemu sama dunia dekorasi. Nah, menjebak diri pada masalah yang tadi saya sampaikan itu ada dua, Mas. Kalau kita kemudian hanya kejeglong, ya tak terus ke. Lah nek keblasuk baru tak lereni. Itu. Kejeglong keblasuk beto lah ya. Kejeglong keblasuk itu beto. Nanti ini saya bercerita soal kejeglong. Nanti ada masa-masanya saya keblasuk. Nanti saya cerita. Kejeglong saya. Nah, kejeglong sih. Jadi itu saya berjalan di dunia wedding organizer. Karena wedding organizer itu akhirnya kita dekat dengan dunia wedding, kita merambah ke dekorasi. Karena biasanya satu paket lah ya. Itu satu paket. Kemudian ya biasa karena kita sering motret model segala macam, sepertinya ini gurih untuk bisnis. Saya akhirnya lari di fotografi videografi. Nah, saya pada waktu itu bersama teman, ada Mas Faiz, ada Mas Pandu, itu mendirikan satu studio yang namanya Omah Kayu. Kemarin Mas Faiz ngobrol dengan kita. Faiz mungkin kemarin ngobrol di sini ya. Sekarang giliran saya, mungkin besok giliran Pandu lah. Kopinya masih kan dia? Kopinya masih kan, boleh. Dan ini juga berkembang. Siap. Omah Kayu, benar ingat. Kita mendirikan namanya Omah Kayu. Omah Kayu ini berjalan. Lah, ini kejeglonge sejak kemudian munculnya Instagram. Kita menilai bahwa bisnis wedding sejak adanya Instagram itu agak menjadi kurang gurih. Untuk pemain yang udah jalan itu menurut saya loh menjadi agak kurang gurih. Kenapa? Dulu sebelum ada Instagram, Mas. Kita istilah kata belum punya portofolio. Kita nyomot dekoran Jakarta, nyomot dekoran Surabaya untuk kita aplikasikan sebagai portofolio kita untuk kita ajukan ke klien itu masih sangat enak. Kemudian munculnya Instagram, ini kan akan terdeteksi akhirnya ketika kita ngambil foto orang untuk jualan dan seterusnya. Itu kita akan terdeteksi. Akhirnya untuk pemain-pemain baru, karena dia belum punya portofolio, yang terjadi apa?
dia mending untuk mengumpulkan portofolio jualan murah. Jual murah dulu. Ini aja salah, Instagram ini sebetulnya di satu sisi mungkin berkah karena secara promosi kita bisa lebih enak. Tapi di sisi lain ini merusak ekosistem. Menurut saya. Menurut saya ini merusak ekosistem. Dulu kita bisa jualan dengan harga sekian, paket sekian. Dengan adanya Instagram, klien itu bisa banding. Wah, ini produk ini harga sekian, kok produk yo apik dan seterusnya. Inilah yang menurut saya akhirnya ekosistem di wedding menjadi agak rusak. Akhirnya karena itu saya kemudian wes lah tak mandek sik ning wedding. Nah, terakhir strategi yang saya lakukan adalah ketika saya cukup rapet jadwal di Magelang. Jadi pada waktu itu saya Sabtu Minggu, hampir pasti orang Magelang itu kalau wedding, kondangan ketemunya omah kayu gitu loh. Iya. Ketemunya omah kayu. Nah, itu mencoba saya karena harga terus jelek. Ini di Magelang saya stop. Saya expand ke Jogja. Nah, cara kita lama di sini, istilahnya neng Magelang itu pemain lawas. Ketika kita expand ke Jogja tadi pemain anyar. Baru. Artinya ide itu nggak habis gitu. Saya sempat mengalami satu fase di mana ini klien wedding untuk menciptakan situasi atau konsep weddingnya seperti apa. Saya sempat sampai kehilangan ide. Habis entek. Saking wingi wis entek ning Magelang. Nah, saking wingi entek ning Magelang. Lah strategi saya adalah saya expand ke kota lain, ke Jogja. Kebetulan ya alhamdulillah beberapa hotel di Magelang di Jogja, hotel di Jogja kita handle. Nah, cuman dari itu semua satu hal yang barangkali ketika kita berbicara soal bisnis ya. Ketika kita berbicara soal bisnis, ini kita sedikit tips barangkali ala saya lah. Ala Mas Irwan. Sedikit tips ala saya. Apapun bisnisnya, kemudian berapapun banyak pesaing kita atau berapapun banyak pemain di bisnis itu, maka kemudian kita masih bisa menciptakan satu positioning dengan apa? Unique value. Nah, punya kekuatan yang unik. Betul sekali. Nilai yang unique value itu harus kita ciptakan. Tadi saya masih berbicara soal soal florist yang pertama, kemudian yang kedua wedding dan foto. Di florist pada waktu itu nuwun sewu di 2008 saya mulai. Itu di Magelang nuwun sewu mereka banyak bermain dengan bunga kertas. Bunga palsu. Bunga kertas yang manakala itu hujan langsung kempes. Rontok. Kempes. Tapi pemainnya banyak waktu itu? Pada waktu itu belum begitu banyak. Belum banyak ya? Cuman saya harus kemudian berhadapan dengan satu brand yang memang itu sudah berpuluh-puluh tahun. Ya, lebih dari 20 tahun dia bermain florist, dominan lah. Dominan di Magelang. Saya harus mengalahkan, dalam tanda kutip secara persaingan bisnis, saya harus mengalahkan itu. Apa yang saya lakukan? Kalau ini teman kompetitor itu pakai bunga kertas, saya pakai bunga seger, Mas. Bunga seger asli? Nah, bunga seger asli. Nah, itu yang saya lakukan, itu namanya unique value. Demikian pun ketika saya berbisnis di dunia wedding organizer, saya harus bisa memberikan nilai kepada klien, kepada keluarga, kepada tamu. Salah satu contoh, saya pernah ini satu kenangan yang saya pikir ini nggak bisa saya lupakan di dalam hidup saya. Jadi value yang saya berikan sederhana, Mas. Apa itu? Pada waktu acara resepsi, saya hanya sediakan satu kotak, Mas. Satu kotak? Satu kotak seperti kotak
Kota amal. Kota amal. Seperti kota amal. Saya hanya berikan satu kota itu. Di atas panggung saya sampaikan, tolong Mas, Mbak. Ke siapa ini? Ke pengantin. Pengantinnya? Ke pengantin. Tolong kalian berdua tuliskan apa yang menjadi cita-cita dan harapan kalian dari pernikahan ini. Nah, seperti kotak Pandora. Nah, dipikirnya kan Mas, dipikirnya ya wes mau gimmick-gimmick biasa lah. Mereka tulis. Harapanku ngene, cita-citaku ngene. Nah, oke, silahkan itu dilipat. Masukkan di dalam kotak. Nah, pesan saya adalah tolong simpan kotak ini. Ya. Sekian lama silahkan ini disimpan. Dan tolong kalian buka manakala di dalam hidup kalian menemukan sebuah masalah yang mana masalah itu deadlock dan kalian punya wacana atau berpikir untuk berpisah. Nah, sekian tahun berjalan lah, sekitar 5 tahunan, hampir 5 tahun. Saya juga udah lupa itu klien itu wes belas lali. Tiba-tiba saya dihubungi oleh seseorang yang mana seseorang itu mengucapkan terima kasih. Mas, matur nuwun Mas. Loh ngopo, Mbak? Pada waktu itu yang pengantinnya, pengantin putrinya yang datang. Loh ngopo Mbak? Masih ingat ya? Yo. Apa wis lali? Saya masih ingat secara wajah. Ning jenenge wis lali Mas. Jenenge wis lali. Kapan yo lupa. Akhirnya kapan itu aku nggarap ya aku lali lah ya. Lupa. Kemudian pada waktu itu dia, oh iya wajahnya. Saya matur nuwun sekali. Pada saat saya nikah, jenengan minta ada gimmick ini. Dan saya kemarin ada masalah dengan pasangan. Tiba di titik itu saya memutuskan untuk membuka kotak yang jenengan. Saya berdua sama pasangan kita evaluasi bareng-bareng. Dan dari itu saya memutuskan untuk orasi pisah. Nah, jajal. Ya artinya itu menjadi value bahwa kita sebagai WO ternyata kita nggak pernah berpikir value kita akan sejauh itu bertahun-tahun dan berguna. Cuman kan gimmick-gimmick kayak ini nggak bisa aku duplikasi berulang-ulang gitu loh. Special edition lah ya. Tidak gitu. Setiap wedding, setiap pernikahan dibikin. Itu menjadi basi nih itu berulang-ulang. Maksud saya gitu. Itu makanya kemudian buatlah value yang berbeda. WO akeh Mas. Iya, betul. Apalagi sekarang. Nuwun sewu ini. Saya dulu aktif mengerjakan kegiatan duta wisata. Jangan mungkin juga tahu kegiatan duta wisata itu kemudian teman-teman anggota duta wisata itu saya rangkai untuk menjadi tim WO saya. Wah itu wis mateng banget saya nih. Secara look dia udah bagus, mannernya bagus, public speakingnya bagus. Nah itu. Ya alhamdulillah teman-teman duta wisata ini akhirnya banyak dipakai WO lain, kemudian mereka ada yang bikin WO sendiri dan seterusnya. Buat saya no problem. Tapi setidaknya nilai yang saya bangun ke teman-teman ini akhirnya kan kepakai. Iya, benar. Tidak hanya teori pada saat pemilihan duta wisata aja. Betul. Lah, silahkan konco-konco karena itu mereka freelance, ada yang bantuin WO A, WO B, WO C. Silahkan, saya nggak batasi. Iya. Itu bagi saya value juga artinya bahwa selain kita berbicara bisnisnya, maka kita berbicara soal kebermanfaatan. Ya, betul. Nah, kita berbicara soal kebermanfaatan. Ya setidaknya walaupun mereka sudah tidak dalam satu rangkaian dengan bisnis saya saat ini, mereka isih kelingan. Ada yang jadi MC. Wah, tadi MC bayarane wis dhuwur. Ketika ketemu Om matur nuwun, aku sampean dhisik tak blasuk iki. Lah Mas Asep dulu tadi sebelum ini kita take cerita kemarin ada episode fatur. Nah, suatu saat
saya punya tim namanya Arfi, mungkin suatu saat juga bisa dipanggil di podcast ini. Arfi Duta Wisata itu pada waktu itu tak belasok ki. Vi tanggal sekian ada job WO. Silahkan kamu datang. Dia ngejob bareng saya. Ngerti ini dadi tim WO Mas. Tiba-tiba tak sandengke karo Fatur yang notabene Fatur itu udah senior. Kowe saiki nganggo jas iki, tak gawani jas. Tak gawani jas. Kowe saiki partneran karo Fatur nge-MC. Wah. Nek saya memang seneng gojlok temen-temen itu gitu. Kowe saiki jajaran karo Fatur nge-MC. Wah, wis kalang kabut. Cuman dari itu semua kan akhirnya dia belajar. Karena saya melihat dia ada interest di dunia MC. Jajal tak blasok ketika dia ora wani tak blasok nyatane saiki dadi. Wingi ngirimi aku press release wis dhuwur banget press release. Wah, iki kurang ajar nek ora kelingan aku kan ngono. Gara-gara iki lho. Itu betul-betul dulu tak blasok. Lah saya memang beberapa temen tak blasok kayak gitu Mas. Tapi ya artian positif lah ya. Iya, betul. Itu jadi juga ini kan. Betul. Prinsipnya kejeglong bangkit, kejeglong bangkit, kejeglong bangkit. Kecuali nek wis keblasok lah. Wis diarap. Nah, saya pun demikian. Dulu nawarke omah kayu Mas, pol angele. Saya pemain baru, belum punya basic, belum punya circle, portofolio juga. Belum punya portofolio. Wah, ke teman-teman vendor ditolak. Akhirnya wah, iki aku kudu mikir. Piye carane ora ditolak? Akhirnya aku njak dadi kenal jenengan. Karena apa? Lali aku. Sampean lali. Pada waktu itu karena saya ditolak. Akhirnya saya berpikir, ini saya harus bikin sesuatu. Supaya sing mereka nolak, akhirnya mereka njaluk malah. Justru meminta gitu. Justru minta. Saya bikin satu media, buletin. Namanya Masif Magelang Informasi Event. Ingat. Wes pokoknya abal-abal aku orang ngerti dunia jurnalistik, toko gawe ID card Masif. Aku wani. Apa liputan bareng karo Suara Merdeka karo kedaulatan rakyat aku wani. Mediane apa? Lah iki. Lah, mediane apa? Iki aku duwe buletin. Saya dikat wis teko ngawur-ngawur. Kita sering liputan bareng apa segala macam. Lah, itu menjadi trik bisnis sebetulnya. Nah, kenapa begitu? Saya hanya berpikir koyone nek mlebu ning media, saya bisa relatif lebih mudah untuk masuk ke kalangan-kalangan tertentu, karena kita seragami media, ngono lho. Jenengan ya mesti ngono to. Sampai sekarang. Ketemu karo pejabat itu nek media Suara Merdeka. Iya, kok nek Suara Merdeka TOP BGT to. Itu loh. Nah, akhirnya saya itu untuk mendanai media itu saya ora kalah akal Mas. Pakai apa? Ya iklan toh. Konco-konco vendor wedding do pasang iklan. Mereka paling ya space-nya kecil-kecil untuk iklan. Lumayan lah. Sementara saya yang gratisan artinya hanya bermodal merangkai mereka semua. Iso 3 halaman penuh profil omah kayu. Bener loh. Itu kan trik bisnis. Ya saya jadi kenal hotel-hotel, kenal karo media, kenal karo pejabat, kenal karo vendor. Lah itu dari itu. Saat dimana media itu merasa cukup, artinya apa yang saya rintis melalui omah kayu ini berjalan, kira-kira tercapai. Ya sudah, medianya mandek, ora masalah. Neng bonus itu kan saya dapat sampai sekarang. Apa bonusnya ya? Saya diundang podcast karena kenal jenengan, ngono lho. Karena saya kenal jenengan. Jajal nek ora kenal lah, ora tahu di rumah ki sapa to. Nah, itu. Nah, kemudian itu satu hal ya. Kemudian terkait dengan tadi kita harus punya value yang lain daripada yang lain. Di 2019, ya 2019 Mas, saya kebetulan ono turahan rezeki,
Kemudian saya ngelirik karena dekor pada waktu itu saya selain dekor wedding, saya juga sudah mulai nggarap dekor event. Nek event wis dipecat terus. Oh, sudah. Oh, sudah. Saya akhirnya keluar dari seragam saya di perbankan. Itu di 2015. Oh, 15. 2015. Saya 2019 saya bikin istilahnya karena dulu dekor event sudah mulai jalan, yang mana dekor event itu base-nya adalah dicetak, banner segala macam. Saya akhirnya duwe rezeki sithik tuku mesin. Mesin cetak. Mesin cetak. Saya buka digital printing, Mas. Di seberang SMA TN. Pas Pelengkung itu ada ruko. Saya bikin di situ namanya Blast Digital Printing. Lah disitulah saya kejeglong. Masih kejeglong ini. Belum keblas ya? Itu sorry, keblasok. Sorry. Nek kejeglong mau sithik-sithik lah. Omah kayu akhirnya wis bosen karena hasilnya kurang mutu, akhirnya tak lereni dan seterusnya. Iki keblasok saya di 2019.